Silakan duduk kembali. Percayalah bahwa Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Amin. Percayalah bahwa Yesus Kristus selalu memberi jawaban kepastian bagi hidup kita orang percaya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita orang-orang yang menaruh harap dan sandar kepadanya. Saya Yopin dulu, istri saya 1. Nah, Mona Lisa, anak saya 2. Yang pertama namanya Kristen Miracle Lamonangan dulu. Disebut Miracle karena dokter pernah vonis istri saya besar kemungkinan tidak akan punya anak karena masalah dalam kandungannya. Tapi saya pastikan pasti punya anak. Disebut miracle karena kemudian saya tahu setelah istri saya hamil, saya bilang harus laki-laki. Dokter USG 4 kali dan bilang perempuan. Saya bilang tidak, harus laki-laki. Disebut miracle karena waktu melahirkan dokter bilang begini, Pak, plasenta sebagian dari itu ada di bawah dan sebagian ada di atas, sangatlah sulit untuk lahir normal. Saya bilang tidak, harus lahir normal. Saya mendampingi istri, durang bersalin. Itu dokter bicara jam 3 dan dia bilang jam 10 malam tidak terjadi apa-apa, kita harus ambil tindakan operasi. Saya bilang tidak masalah. Jam 5:20 istri saya melahirkan dengan selamat laki-laki. Haleluya. Anak saya yang kedua namanya Kristi Anastasi Naomi dulu. Disebut Anastasi itu lahir tanggal 20 Mei hari kebangkitan. Dan jam 11 malam dikagetkan dokter jaga untuk tanda tangan. Bahwa besar kemungkinan salah satu tidak ada karena ada masalah. Dan sebagai suami yang baik tentu harus mendoakan supaya semua selamat. Toh? Bukan doakan anaknya selamat, mamanya mati supaya kawin lagi. Haleluya. Tidak begitu. Jadi kemudian saya datang ke ruang steril di dalam. Dokter bilang tidak boleh, tapi saya bilang saya tidak mau tanda tangan kalau saya belum lihat istri saya. Dan saya masuk kemudian saya lihat semua dipasang alat di perut, di tangan dan di hidungnya. Lalu kemudian saya taruh tangan di perutnya. Waktu itu masalah dengan denyutnya atau apa itu namanya di level 30. Standarnya itu 120/160. Ini udah level 30, itu level maut itu. Tapi waktu saya taruh anak ini bergerak dan saya bilang ke istri saya bisik, besok anak ini disesar dengan baik dan kalian berdua akan hidup. Anugerah Tuhan semua baik-baik sampai hari ini. Beri tepuk tangan dulu. Dia umur 7 bulan lalu dia jatuh dari atas, anak tanggal 18, curam. Lalu kemudian sedang dalam baby walker, saya lagi ada di bawah, jemaat naik, buka pintu, dia nyungsep ke bawah. Lalu saya hanya bisa berdiri dari bawah anak tangga. Melihat anak saya sedang berguling di usia yang ke-7 bulan. Waktu anak tangga ke-10 keluar dari baby walker. Lalu terguling ke bawah. Saya hanya seperti seorang penjaga gawang yang menanti bola datang, tangkap. Di bawah ditangkap, babak belur, sudah menangis. Kami bawa ke UKI dan anugerah Tuhan terjadi. Semua baik-baik sampai hari ini. Haleluya. Dan saya bersyukur ada di tempat yang luar biasa ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, seluruh tim pastoral yang luar biasa dan seluruh jemaat Tuhan yang kemudian memberi kesempatan bagi saya melayani pada ibadah ini. Saya gembala jemaat di sebuah gereja Bethel Nisa Gregoreo yang ada di Cililitan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan malam ini saya mau bicara tentang kasih karunia ilahi. Haleluya. Mari kita lihat ayat di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Titus pasal 2 ayat 11 bilang begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia semua sudah nyata. Waktu Yesus melakukan perkara-perkara hebat di kayu salib, dia tidak butuh dan pendamping siapapun. Dia tidak butuh orang untuk mendampinginya di kayu salib untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tetapkan baginya untuk melakukan misi keselamatan itu bagi hidup orang percaya.
Dia lakukan itu dengan seorang diri. Dan itu dia sudah kerjakan jauh sebelum saudara dan saya ada. Alkitab berkata bahwa itu bagian dari kasih karunia-Nya. Itu bagian dari anugerahnya yang disampaikan bagi kita. Dan itu real terjadi bagi hidup saya dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang sudah nyata itu mengerjakan keselamatan, mengerjakan pengharapan baru. Ketika kita sudah tidak ada dalam keadaan yang punya semangat hidup baru itu. Kasih karunia Allah membangkitkan kita dari keadaan hidup yang terpuruk. Dan itu real terjadi bagi hidup kita orang percaya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah bicara apa bagi hidup kita? Kebaikan hati Tuhan yang telah dibuktikan dari pemberian hidupnya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan bukti kebaikannya, dia tidak pakai siapa-siapa. Dia tidak butuh orang yang kaya dalam dunia ini. Dia tidak butuh orang yang punya pangkat dalam dunia ini. Dia tidak butuh orang yang punya pendidikan dalam dunia ini. Dia bawa dirinya sendiri. Haleluya. Untuk membuktikan bahwa dia layak melakukan itu bagi kita. Supaya apa? Supaya kemudian ketika pekerjaannya itu selesai, kita menaruh hormat dan sanjung kepadanya. Dan bukan cuma itu, tetapi ketika dia bilang begini, aku pergi dan aku akan datang kembali, lalu engkau akan bersama-sama dengan aku di rumahku, maka kita akan bersama-sama dengan dia menaruh hormat yang sama kepadanya. Allah tidak butuh manusia untuk mengerjakan proyek ilahi ini. Dia lakukan itu dengan tangannya sendiri, hidupnya sendiri. Dan dia sudah buktikan itu bagi saudara dan saya. Kasih karunia Allah bicara apa? Bicara pengaruh ilahi yang menjawab kebutuhan yang tidak terjawab dalam hidup manusia. Sadar atau tidak sadar, siapapun kita, sehebat apapun kita, ada begitu banyak kebutuhan yang mungkin saja kita bisa jawab dalam hidup ini. Tetapi ada satu titik di mana kita tidak bisa buat apa-apa dalam hidup ini. Kita hanya bisa menangis dan berkata, kalau sudah tidak ada yang tolong saya, maka saya hanya mati saja. Kalau sudah tidak ada yang tolong saya tunggu maut mendatangi saya. Karena jujur harus kita berkata, sehebat siapapun manusia dalam dunia ini, ada kebutuhan-kebutuhan yang kadang dia tidak bisa jawab dalam hidupnya. Jadi menyadari keterbatasan saya dan saudara, menyadari keadaan kita yang begitu kurang ini, sadarlah kita, Pak, Bu, dengar ini baik. Harus kita sadar diri, harus kita tahu diri bahwa kehidupan kita serba terbatas dan serba kurang. Haleluya. Jadi jangan kita bangga dengan bahwa keadaan diri kita. Karena di hadapan Tuhan kita hanyalah tanah liat yang tiada berguna, yang dijadikan berguna dan mulia, berharga di matanya. Kebanggaan dan kemuliaan manusia hanya ada dalam pandangan manusia semata. Tapi dalam pandangan Allah semua sia-sia kalau dia tidak angkat kita dari lumpur dosa itu. Saudaraku yang dikasihi Allah, yang saya mau kasih tahu malam ini. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, bahwa ternyata Tuhan ada untuk menjawab setiap kebutuhan yang tidak bisa kita jawab. Kalau saja Tuhan jawab kebutuhan yang bisa kita jawab dalam dunia ini, terlalu mudah Tuhan menjawab hal-hal yang sulit bagi kita. Amin. Dan kalau dia bisa jawab hal-hal yang sulit bagi hidup saya dan saudara, maka terlalu mudah hal-hal biasa yang biasa manusia lakukan, biasa manusia jawab, bisa dia akan lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau hanya cuma sakit butuh sembuh, cuma butuh makan dalam hidup ini, dengar ini baik. Itu bukan terlalu menjadi persoalan yang sulit bagi Allah kerjakan. Bukan kalau kita berkata jangan khawatir dengan hidupmu. Burung saja di udara aku pelihara, maka engkau aku akan pelihara. Bunga di padang saja aku dandani, melebihi kemolekan, keunikan, kecantikan yang punya Raja Salomo. Bagaimana mungkin aku tidak mendandani rumah hidupmu supaya semuanya menjadi baik. Haleluya. Jadi kasih karunia Allah sudah dibuktikan bagi hidup saya dan saudara. Bukti kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Yang pertama yang saya mau kasih tahu malam ini adalah dia beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Allah beserta dengan kita. Dia yang beserta dengan kita, dia berpihak pada kita. Untuk mengaruniakan dan tidak akan menahan segala sesuatu untuk kebaikan umatnya.
Allah yang beserta dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia akan mengaruniakan dan tidak pernah mau tahan-tahan kebaikannya bagi hidup kita. Bukankah Alkitab berkata bahwa dia melakukannya bagi mereka yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan kasih karunia. Bukti kebaikan Tuhan bagi hidup kita, dia beserta dengan kita kapanpun, dimanapun kita pergi dan kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia berpihak dengan kita. Dunia hari-hari ini ada begitu banyak orang berpihak dengan kita kalau dia butuh kita. Kalau dia dapat untung dari kita. Tetapi ketika kita tidak lagi memberi keuntungan baginya, dia memilih mundur dari kita. Dia memilih mundur untuk tidak lagi berpihak dengan kita. Ini realitas yang ada dalam dunia ini yang kita saksikan mata kita sendiri. Ada begitu banyak orang sudah ditolong tapi tidak tahu malu. Ketika kita butuh pertolongannya dia lari jauh-jauh. Tapi Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia dampingi kita waktu kita berada dalam keadaan yang sukses. Tetapi dia Allah yang sama dampingi kita ketika engkau ada dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah yang berpihak pada kita adalah bicara Allah yang selalu bertanggung jawab. Menampung semua pergumulan, masalah, beban, air mata umatnya. Ada berapa banyak air mata yang sudah kita teteskan dalam dunia ini? Sebelum menikah saya bilang ke istri saya, sebelum air matamu keluar aku sudah masukin kembali. Sebelum menikah. Sampai hari ini gak tahu sudah berapa banyak air mata yang tidak bisa aku tampung dengan tanganku sendiri meleleh keluar dari mata istriku sendiri. Dan ditampung oleh Tuhan. Air mata kita yang jatuh ke tanah ditampung oleh Tuhan. Dimasukin di kirbatnya dan dijadikan sesuatu yang sangat baik. Dengar ini baik, saya mau kasih tahu itu bentuk tanggung jawab Allah dalam hidup saya dan saudara. Dia menampung setiap pergumulan, masalah, beban dan air mata hidup kita. Haleluya. Allah yang berpihak pada kita adalah Allah yang pasti memberi pertolongan tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Orang bisa bilang apa itu kamu punya persoalan itu sudah tinggal tunggu waktunya supaya kau mati saja. Orang bilang kau punya persoalan itu sudah tidak ada lagi jalan keluar. Dengar ini baik, saya mau kasih tahu bahwa di dalam Yesus Kristus dia pasti memberi pertolongan tepat pada waktunya. Manusia boleh bilang itu sulit. Tapi ketika Allah beserta dengan kita, ketika dia berpihak dengan kita, maka saya memastikan pertolongan Tuhan selalu ada tepat pada waktunya. Jadi jangan paksa-paksa Tuhan. Urusannya adalah serahkan sama Tuhan. Kalau di dalam tangan Tuhan semuanya akan menjadi beres dan indah. Kalau kita coba cari jalan keluar menurut ukuran manusia, maka semua pasti tidak maksimal. Bisa saja ketemu jalan keluarnya. Tapi jalan keluar itu bukan maksimal. Tapi kalau jalan keluar yang Tuhan kasih bagi kita, pertolongan yang Tuhan kasih pada kita, saya pastikan itu maksimal bagi hidup saya dan saudara. Allah yang berpihak pada kita bicara apa? Allah yang mengadakan dan mendatangkan kemenangan, mujizat, berkat, kebaikan untuk dinikmati oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar ini baik. Allah yang mengadakan dan mendatangkan perkara-perkara mujizat, terobosan-terobosan keajaiban yang di luar pikiran kita, yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani ini. Bukankah Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, justru disediakan Tuhan bagi kita yang menaruh harap dan sandarnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini malam kepastian jawaban bagi saudara. Kalau Allah berpihak dengan kita, tapi pastikan dia beserta dengan kita. Haleluya. Dan saya pastikan kepada kita malam ini, dia akan buktikan kebaikannya bagi kita orang-orang yang menggantungkan harap dan sandar hanya kepadanya. Dia yang beserta dengan kita bicara apa? Melepaskan kita dari kucuk maut. Haleluya.
Dia yang beserta dengan kita adalah Allah yang melepaskan kita dari kutuk maut. Satu ketika Sadrak, Mesak, Abednego sedang dalam pergumulan dan persoalan hidup yang begitu berat. Mereka mencoba berbuat sesuatu yang baik kepada Allahnya. Mereka hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allahnya. Tapi dengar ini baik. Jangankan buat jahat. Kita sudah mencoba buat baik saja. Orang cari kebaikan kita untuk mencelakakan kita dalam dunia ini. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Seringkali dan kadangkala dicari oleh orang lain. Cara-caranya. Apa saja yang bisa dibawa supaya dia bisa dihancurkan dalam hidup ini. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saya mau kasih tahu ini, dengar ini baik-baik. Itu tunggu maut untuk datang menjemput mereka. Tapi Alkitab berkata Sadrak, Mesak, Abednego tidak goyah dari imannya. Haleluya. Dengar ini, kalau kita alami persoalan kesulitan, apalagi ini tentang nyawa kita, pasti kita merayap dan berlutut berdoa, minta ampun. Tapi mereka tidak. Mereka tetap sandar kepada Tuhan. Tidak mau tunduk kepada ilah-ilah dunia ini. Inilah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi? Maut tidak bisa halangi mereka untuk melihat kehidupan. Karena ada kunjungan dari the Son of God, kata Alkitab. Anak dewa, anak Allah itu sendiri mengunjungi mereka dengan terhormat. Tadinya 3 orang dikasih masuk ke dalam perapian dapur yang menyala-nyala. Muncul dalam penglihatan orang di sekitarnya. Ada 4 orang dan yang satu seperti rupanya the Son of God. Seperti anak dewa itu. Dengar ini baik. Maut yang ada, yang datang untuk kemudian membinasakan kita sekalipun. Ketika Allah berserta dengan kita, maka di sana ada kunjungan kehormatan untuk melepaskan kita dari segala bentuk maut yang mematikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego alami itu dengan jelas dalam hidup mereka. Bukankah Alkitab berkata bahwa langkah kaki kita adalah langkah kaki yang penuh dengan maut. Satu langkah kaki sebenarnya satu langkah maut. 1000 orang dan berlaksa-laksa orang reba. Alkitab berkata kita hanya diizinkan melihat dan menontonnya saja. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Jadi jangan takut. Amin. Haleluya. Apa yang dialami oleh Jandra di Sarfat. Ini menjadi persoalan yang sangat pelik. Alkitab berkata bahwa ketika dia jumpa dengan Nabi Elia. Dia sedang cari kayu api. Untuk apa kayu api dicari? Dia mau buat roti bundar dari tepung yang tinggal sedikit dan minyak sedikit dibuli-buli. Supaya setelah dia masak itu, habis makan, maka dia tunggu maut untuk menjemputnya. Tetapi perhatikan ini baik-baik, saya mau kasih tahu saudara. Ketika dia jumpa dengan Nabi Elia, menyerahkan masalahnya kepada Nabi Elia yang merupakan utusan daripada Tuhan itu sendiri. Sedikit yang ada padanya tidak pernah habis sampai masa kekeringan selesai. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kau menatap saya dan berkata, pendeta, yang ada di saya sudah tinggal sedikit. Yang ada di saya sudah tidak ada lagi harapan sama sekali. Ini tinggal tunggu makan hari ini, besok mati. Dengar ini baik. Ketika Allah beserta dengan kita. Ketika dia berpihak dengan kita. Saya pastikan mukjizat terjadi dengan dahsyatnya. Haleluya. Saya punya pengalaman-pengalaman yang begitu dahsyat bersama dengan Tuhan. Satu ketika saya sedang mengalami masalah yang cukup pelik dalam pelayanan, frustrasi. Lalu kemudian di tengah frustrasi saya tanya Tuhan, masihkah engkau menyertaiku dalam pelayanan ini? Dan Tuhan tegaskan 2 perkara dahsyat yang sampai hari ini tidak saya lupakan dalam hidup ini. Setiap saya khotbah kemana-mana saya akan cerita ini. Karena ini menjadi satu momentum sejarah yang tidak bisa saya lupakan. Di dalamnya kemudian menjadi kegerakan bagi saya untuk tetap bergerak menerobos hal-hal yang mungkin saja manusia bilang sulit. Tetapi bagi saya Allah, saya tidak pernah mengatakan itu sulit. Apa yang terjadi satu ketika ada kucing bawa ikan 1 kantong plastik. Ikan mas 3 ekor.
Kami tinggal di atas dan itu sampai ke dapur. Hari itu saya dan keluarga makan dengan ikan mas bawaan si kucing. Ini kebetulan atau tidak? Beberapa waktu kemudian satu kantong plastik ikan patin yang sudah dipotong-potong. Dan hari itu saya dan keluarga makan dengan ikan mas ikan patin yang sudah dipotong-potong dibawa oleh kucing itu. Ini bukan kucing pendeta Yopindoro yang memang diajar khusus kalau nanti pendetanya kekurangan pergi pencuri orang punya ikan. Bukan. Ini real kucing liar. Sejak saat itu saya bilang begini. Sampai mati pun saya akan tetap melayani Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi perkara-perkara yang ada di pikiran kita terbatas. Semua yang ada di logika ini terbatas. Itu semuanya kita pusing mikir. Tapi ketika kita serahkan sama Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas. Dia memastikan segala jalan keluar yang terbaik bagi hidup kita orang yang percaya. Jadi jangan takut maut sedang mengintai kita. Itu biasa. Selama hidup dalam dunia ini memang real kita harus hadapi hal-hal seperti itu. Bersama dengan Yesus segalanya akan mungkin terjadi. Haleluya. Dia yang berpihak pada kita. Allah yang beserta dengan kita bicara apa? Dia memberikan hidup yang tidak binasa. Haleluya. Kita baru saja merayakan Yesus naik ke sorga. Dan merayakan pencurahan Roh Kudus bagi kehidupan kita orang percaya. Dengar ini baik. Dia berkata jangan gelisah hatimu dan percayalah kepadaku, percaya juga kepada Bapakku. Ketika engkau kehilangan pengharapan, jangan gelisah hati, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan pergi kepada Bapakku, tetapi ketahuilah aku tidak tinggalkan engkau sebagai yatim dan piatu. Barangkali kita adalah orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh papa dan mama kita. Dunia sudah tidak lagi membutuhkan saudara dan saya seperti kesaksian tadi. Kita dianggap orang-orang yang tidak berguna. Jangankan tidak ada kita pun dianggap tidak ada. Lalu kemudian orang mulai omong banyak dengan kita tentang masa depan kita. Apalah suramlah dan sebagainya. Jangan pernah takut. Yesus bertanggung jawab. Dia berkata aku pergi kepada Bapakku. Tetapi aku tetap berdoa bagi kamu. Aku pergi kepada Bapakku. Tapi aku mengirim kepadamu roh. Dan roh itu meneguhkan. Roh itu menghibur. Roh itu menolong kita setiap waktu dan setiap saat. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah selesai. Haleluya. Aku akan datang kembali untuk jemput engkau. Dan kita akan masuk sama-sama ke dalamnya. Dan itu bicara kekekalan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dunia ini menjanjikan keterbatasan. Umur terbatas, hidup terbatas, makan terbatas, semua serba terbatas. Di sorga tidak ada keterbatasan. Di sorga hanyalah keabadian. Haleluya. Kita adalah orang-orang musafir di dalam dunia ini. Dan saya percaya Yesus menjamin kepastian. Yesus menjamin kekekalan. Yesus menjamin hidup yang tidak binasa. Dunia hanya menjamin kebinasaan. Dunia hanya menawarkan air mata. Dunia hanya menawarkan duka cita. Tetapi Yesus menawarkan hidup yang tidak binasa. Haleluya. Hal kedua yang saya mau kasih tahu kepada kita malam ini. Mohon maaf, tidak lama toh, Paroni ya. Aman toh, masih ada pelantikan. Aman saja. Yang kedua. Bukan hanya dia beserta dengan kita. Bukti yang kedua adalah dia menjadi pembela bagi hidup kita. Haleluya. Ada begitu banyak pembela top dalam dunia ini. Tapi saya pastikan ada kalanya mereka kalah membela orang. Jangankan kalah bela orang. Kadang-kadang kalau dia punya masalah bela dirinya sendiri pun. Dia tidak sanggup bela dirinya. Bahkan kalau dia punya anak buah terlalu banyak pun untuk bela dia. Tidak bisa. Dan bukti sudah ada. Jadi saya mau kasih tahu tidak ada satu pembela dalam dunia ini pun yang bisa menjanjikan pembelaan yang tepat, pembelaan yang bisa menolong kita. Pembela yang tepat, pembela yang sejati,
Pembela yang selalu menang dalam setiap persoalan dan kesulitan yang saudara hadapi adalah Yesus Kristus, Tuhan namanya. Dia mau jadi pembela bagi hidup kita, orang-orang yang berharap bersandar kepadanya. Dia buktikan itu. Ketika dia mau jadi pembela bagi hidup kita. Wah, haleluya. Apa di sana dikatakan? Dia selalu ada bersama dengan kita, memberi pendampingan. Haleluya. Dalam keadaan apapun. Dikatakan kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Selalu kasih setianya ada pada kita. Kasih setia istri belum tentu ada pada kita setiap waktu dan saat. Kasih setia suami belum tentu ada pada kita setiap saat. Kasih setia anak-anak belum tentu ada pada kita setiap saat. Kasih setia Tuhan ada pada kita setiap waktu, setiap saat. Dia selalu bersama-sama dengan kita, mendampingi kita saat barangkali orang tidak tahu, saat dimana barangkali istri tidak tahu, saat dimana suami tidak tahu, saat dimana barangkali anak-anak tidak tahu. Kita sedang menangis sendiri karena bebannya terlalu berat, pergumulan dan kesulitan hidup terlalu banyak menekan hidup kita. Hanya tetesan air mata, kita tidak ditemani siapa-siapa malam itu barangkali, tetapi Yesus sedang mendampingi dan menemani engkau dalam air mata yang sedang menetes itu. Itu bukti kasih karunia Allah bagi kita. Dia memutuskan menjadi pembela bagi hidup saya dan hidup saudara. Dia yang menjadi pembela, kita bicara apa? Dia yang selalu ikut terlibat dan bertindak langsung. Haleluya. Dan memberi rasa aman jalan keluar bagi hidup kita. Ikut terlibat dan bertindak langsung untuk tolong saudara dan saya. Ada saatnya dalam dunia ini kita butuh orang langsung datang tolong kita. Orang bilang begini, Pak, jangankan saya mau tolong Bapak, saya harus ditolong Bapak. Betul ya? Ya. Padahal orang itu setiap waktu kita tolong dia ketika dia susah. Tapi saat kita butuh dia menolong kita, dia menghindar, dia bilang, Pak, ini benar-benar serius. Saya masih butuh pertolongan. Dia, Yesus Kristus Tuhan, mau terlibat langsung dan ikut bertindak, memberi pertolongan, rasa aman dan jalan keluar bagi hidup kita. Orang-orang yang mau bersandar dan berharap hanya kepadanya. Orang mau bilang apa terserah. Orang mau bilang kita apapun. Jangan ikuti kata orang, ikuti kata Tuhan. Ada satu ketika beberapa orang gila sedang dipindahkan ke sebuah tempat. Di atas pesawat ada satu orang gila bawa bola. Jadi pas pesawat sudah nyaman, mereka main bola di pesawat, Pak, Bu. Jadi ribut. Lalu kemudian pramugari keluar dan bilang, Bapak-bapak, main bola tidak di pesawat. Mereka duduk. Lalu kemudian 15 menit heboh lagi. Main bola lagi. Pramugari keluar, bapak-bapak yang memang sudah gila, pura-pura gila, benar-benar gila. Dan yang memang sudah gila, betul. Main bola itu nggak boleh di pesawat. Biasanya di luar. Masuk pramugari. Nggak beberapa lama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Heboh, pesawat goyang. Karena mereka buka pintu darurat. Lalu terjun bebas ke bawah. Pramugari keluar, tinggal 2 orang di atas pesawat. Pramugari tanya, di mana kamu punya teman-teman? Main bola di luar. Haleluya. Kenapa kalian 2 ada? Kami 2 pemain cadangan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar ini baik. Saya mau kasih tahu. Mungkin hari-hari ini orang anggap kita ini tidak berguna, hanya pemain cadangan. Tidak masalah. Tapi kalau pemain cadangan masih ada di pesawat kita sampai tujuan. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Daripada pemain inti kau babak belur di bawah. Haleluya. Jadi jangan dengar kata orang. Amin. Dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selama dia bertindak langsung menolong hidup kita. Saya pastikan rasa aman. Saya pastikan jalan keluar bagi hidup kita. Gak peduli apapun. Semua tembok akan terbuka. Kesulitan akan terbuka. Ketika murid-murid ada di penjara. Ya, Alkitab berkata.
Ada 2 orang yang dipasung di penjara. Tapi penjara sekalipun tidak pernah bisa membelenggu kedua anak Tuhan ini. Praise and worship dinyanyikan. Pintu-pintu penjara terbuka. Rantai-rantai yang belenggu mereka sampai terbuka semua. Dengar ini baik. Rantai apa yang sedang mengikat hidupmu? Pintu-pintu yang terkunci seperti apa yang sedang menggembok engkau dalam sebuah ruangan yang engkau tidak lagi menatap kehidupan yang bebas itu. Saya pastikan selalu ada rasa aman dan jalan keluar. Kalau dia jadi pembela bagi hidup kita. Dia yang menjadi pembela kita bicara apa? Dia yang menjadi korban pengganti atas hidup kita. Haleluya. Kalau kita punya suami, kita punya istri, kalau ada masalah, suami bilang begini, mama saja yang hadapi. Lebih baik mama mati duluan supaya papa urus anak-anak. Lalu mama bilang begini, papa aja dong yang hadapi, kan papa laki-laki. Tunjukkan dong jagonya, kan begitu. Kalau papa pergi, kan mama kan bisa rawat anak-anak. Satu dorong satu supaya siapa yang harus duluan. Dengar ini baik, ini bukan tentang siapa-siapa yang duluan. Ketika manusia punya persoalan, dia cari siapa yang akan menjadi yang pertama untuk hadir di sana dan atasi masalah itu. Tapi Yesus tidak. Ketika segala persoalan datang mendera hidup kita, Alkitab berkata, dia mau jadi korban pengganti bagi hidup kita. Haleluya. Yang salah bukan dia, yang salah kita. Yang cari gara-gara itu bukan Tuhan, kita yang cari gara-gara. Yang buat masalah itu adalah Tuhan, kita bukan Tuhan. Pendeta juga bisa salah bicara. Yang buat gara-gara kita. Tapi Tuhan yang mau turun tangan untuk menolong kita. Dia yang turun tangan untuk jadi korban pengganti bagi hidup kita. Haleluya. Saya tahu malam ini barangkali saudara bilang begini. Waduh, semuanya sudah sulit ini. Tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi sumber kehidupan nih. Semuanya udah sukar sulit. Saya pastikan ketika dia mau jadi korban pengganti bagi hidup kita. Semuanya akan beres. Semuanya akan beres. Semuanya akan beres. Semuanya akan pulih. Semuanya akan pulih. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat terakhir. Titus pasal 2 ayat 12. Dibuka aja semua. Haleluya. Saya baca dalam beberapa terjemahan yang berbeda. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi tujuan daripada kasih karunia Allah bagi hidup saya dan saudara adalah itu. Dia didik kita supaya kita tinggalkan kefasikan. Jadi jangan hidup fasik terus Pak, Bu. Jangan hidup menurut aturan dan mau kita sendiri. Jangan pakai standar kebenaran kita Pak. Bu, jangan pakai standar kebenaran kita. Jangan munculkan kepalsuan dalam pelayanan. Jangan munculkan kepura-puraan dalam hidup kita. Itu namanya orang munafik Pak, Bu. Dengar ini baik. Allah mendidik kita supaya kita jauhkan perkara-perkara kefasikan. Yang munafik, yang pura-pura. Yang membangun standar kemegahan kebenaran sendiri. Yang membangun kepalsuan kebenaran untuk sebuah keuntungan dan kepentingan pribadinya. Dengar ini baik. Allah ingin kita tanggalkan semua perkara-perkara itu. Alkitab berkata di terjemahan yang lain. Jadi selama hidup di dunia sekarang ini. Kebaikan hati Allah itu bekerja dalam hati kita. Supaya kita belajar untuk hidup bijaksana. Jujur melayani Allah. Dan melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang selalu bertentangan dengan kemauan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Tapi kita jalan saja. Karena itu mau kita. Dengar ini baik. Urusan maunya Tuhan harus kita ikuti. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan maunya A, kita jangan ke B. Tuhan maunya apa, kita ikut saja. Walaupun persoalan ada. Walaupun tantangan ada. Walaupun kesulitan ada. Tapi karena Tuhan yang punya mau. Dia yang akan urus menjadi semua jadikan beres. Haleluya. Tapi kalau mau kita, maka saya tidak pastikan keberesan di sana. Rahmat Allah itu Alkitab berkata, mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Dan tidak menuruti keinginan duniawi. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini.
tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Nah, hidup ini harus tahu tahan diri. Amin. Kita mau bicara apa saja, Pak, Bu, dengar ini baik. Itu urusan kita. Kita mau maki orang sembarangan, kan itu mulut-mulut kita. Kita mau jadikan tangan kita menjadi tangan yang tidak memuliakan Tuhan, kan itu urusan kita masing-masing. Betul enggak? Tapi sebagai orang-orang yang ada Tuhan di dalam hidupnya, dia tahu tahan diri. Dia tahu tahan diri. Tadinya mau ngomong tidak benar, jadi benar ngomongnya. Haleluya, tahan diri. Tadinya mau emosi, jadinya tidak emosi, tahan diri. Tadinya tangan kakinya mau lakukan yang tidak baik, tahan diri. Anak-anak Tuhan dididik untuk tahu tahan diri. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia Glow Session City ini adalah jemaat Tuhan yang tahu tahan diri. Haleluya. Yang bisa tahan diri. Yang hidup tidak berlawanan dengan aturan main dan kebenaran firman Allah itu sendiri. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara rindu mengalami bukti kebaikan Tuhan dalam hidupmu dengan Allah besertamu dan dia menjadi pembela dalam hidupmu? Mari lakukan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Taat pada apa yang Tuhan mau. Dan di dalamnya saya pastikan mujizat, kemenangan, jalan keluar, rasa aman terjadi bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya kembalikan, saya nyanyi satu lagi dulu ya.